Hai teman-teman Guepedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode Jumpa Penulis, di mana Bernika bertemu seorang penulis untuk berbagi cerita, pengalaman, serta membagikan motivasi dan inspirasi untuk kalian semua nih, menjadi penulis hebat, sukses. Tapi sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa di subscribe ya channel ini agar kalian semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai teman-teman Gopedia. Nih kita sudah bersama Kak Arif Rahman, begitu ya Kak, benar? Iya, benar. Iya, yang menulis buku yang berjudul Melukis Hujan. Iya, kebetulan saya bawa ini bukunya. Iya, benar Kak, Melukis Hujan. Gimana kabarnya di sana Kak? Alhamdulillah selama pasca banjir ya, dulu kemarin di Kalimantan Selatan, 2 minggu saya ngungsi berserta keluarga, ya lumayan agak tidak bisa dikatakan enak sih, tapi alhamdulillah sekarang udah reda, tapi di depan rumah jalan gangnya masih kerendam banjir sekitar 1 kiloan lebih. Jadi kalau mau keluar dari rumah itu lumayan agak mumet sih. Tapi moga aja nggak banjir lagi dah. Doakan aja moga semakin surut gitu. Amin. Berarti Semoga sekarang, keadaan. iya berarti sekarang lagi banjir ya Kak di luar sana? Iya masih curah hujan masih tinggi. Malam tadi aja hujan dari jam 12 sampai jam 7 pagi masih hujan. Tadi saya di jalan juga ada kayak rintik-rintik gitu. Masya Allah, tapi tetap sempat menyempatkan waktu untuk kami ya Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, harus soalnya alhamdulillah udah biasa gitu, udah biasa kalaunya ada semacam acara kayak gini, kalaunya weekend insya Allah selalu bisa. Soalnya kalau Senin sampai Jumat pasti kerjanya sampai sore gitu, walaupun ya daring gitu. Iya. Nah nih Kak, kita belum perkenalan. Kakak bisa perkenalkan dulu nih nama kakak atau lagi sibuk apa sih sekarang ke teman-teman Guepedia semua. Ayo Kak, diperkenalkan dirinya. Oke, assalamualaikum, selamat siang teman-teman Guepedia sekalian semuanya. Saya perkenalkan diri, nama saya Arif Rahman Heriansyah, umur udah hampir kepala 3. Di Guepedia alhamdulillah saya sudah menerbitkan satu buah buku kumpulan puisi saya yang berjudul Melukis Hujan. Siapa yang pengen nanti bisa dipesan di Guepedia ya. Oke, sambil promosi nih. Iya, nggak sekarang apa-apa. Kesibukan sekarang alhamdulillah udah jalan 3 tahun lebih mengajar di salah satu kampus negeri yang ada di Banjarmasin, kemudian juga mengajar di sekolah luar biasa karena dulu kemarin kuliahnya jurusan studi disabilitas yang mana menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kemarin kuliahnya di Jogja, lulusnya tahun 2018, alhamdulillah balik lagi ke Kalimantan Selatan untuk mengabdi. Kalau status alhamdulillah sudah berkeluarga, satu orang anak, hampir umurnya 3 tahun, cowok gitu. Oh, sudah 3 tahun. Iya. Berarti sekarang menjadi dosen ya Kak? Iya, alhamdulillah. Dosen apa tuh Kak kalau boleh tahu? Dosen mata kuliah pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin. Wah, hebat sekali ya Kakak ya. Iya, nih judul bukunya itu Melukis Hujan. Boleh nggak Kak ceritain sedikit nih isi di dalam bukunya tuh apa sih biar teman-teman Guepedia tuh tahu? Jadi di dalam buku kumpulan puisi ini ya saya menghimpun. Dulu kan kemarin pandemi ya, pandemik sejak Maret 2020 kan kita pada libur kerja nih, tapi aktivitas belajar daring masih. Nah, mengisi kegiatan itu kadang saya agak kayak gabut gitu, ini kegiatan banyak kosong gitu. Daripada kosong baik saya nulis gitu kan. Kemarin juga ada sistem ini kan terbit gratis juga kan dari Guepedia alhamdulillah. Jadi saya ikutan dengan ngasih deadline terhadap diri saya sendiri. Bagaimanapun dalam kurun waktu 2 bulan saya harus bisa menghimpun 100 judul puisi. Nah, di dalam 100 judul puisi ini saya membagikan ada tema 5. Yang pertama itu temanya adalah tentang cinta, yang kedua puisi tentang kehidupan, kemudian tema ketiga adalah nasionalisme,
Yang keempat itu temanya budaya atau kearifan lokal. Dan yang terakhir adalah temanya itu tentang nasionalisme. Jadi di dalam buku Melukis Hujan ini ada 100 buah puisi, tapi ada 5 tema. Kenapa 5 tema ini yang menjadi representatif? Karena menurut saya, dari kelima tema ini, baik itu cinta, kearifan lokal, alam kehidupan, nasionalisme, itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan kenapa judulnya Melukis Hujan? Karena menurut saya sendiri ketika menemui di luar rumah itu hujan itu banyak tafsir di ingatan manusia. Bisa orang menafsirkan sebagai kesedihan, bisa orang menafsirkan sebagai kenangan, atau orang cuma bisa menafsirkan sebagai fenomena alam. Tetapi saya yakin setiap orang ketika memaknai hujan, pasti orang itu mempunyai makna tersendiri ketika memandang hujan. Jadilah judul buku ini adalah Melukis Hujan. Seperti itu. Seperti itu ya. Bisa jadi melukis hujan itu suatu keberkahan, Kak, kalau menurut saya hujan. Iya, benar juga. Karena saya yakin kan dulu ustadz saya dulu di pondok bilang kalaunya hujan kita harus doanya yang kenceng, karena salah satu doa orang itu dikabulkan saat sedang turunnya hujan. Iya, benar. Itu berkah. Iya. Iya, itu kalau menurut saya begitu. Banyak makna yang ditafsirkan oleh masing-masing gitu. Iya, Lalu benar. kalau boleh tahu inspirasi buku ini sendiri itu dari mana, Kak? Apalagi kan di dalamnya itu ada banyak ya, ada nasional, ada budaya, ada cinta. Nah, itu inspirasinya dari mana sih, Kak? Jujur rata-rata dari pengalaman hidup saya pribadi sih sebenarnya. Tapi juga ada kita ini kan sebagai makhluk sosial ya, kadang kita menemui teman yang beragam-ragam kebutuhan individualnya, beragam-ragam wataknya. Kadang itu juga bisa jadi inspirasi. Ketika saya masuk kelas kan menemukan murid yang berbeda-beda ya wataknya ya. Kadang itu juga bisa jadi inspirasi. Tapi lebih banyaknya pengalaman hidup pribadi sih. Seperti itu, Mbak. Inspirasinya dari sana. Oh, seperti itu ya. Karena juga kan kakak seorang dosen, jadi banyak nih nemuin mahasiswa yang unik-unik begitu. Banyak banget. Bahkan ada yang secara gamblang, Pak, tolong kasih saya nilai A+ ya, jangan rendah gitu. Oke, siap, kata saya. Padahal semua tergantung mereka ya, Kak. Kalau misalkan merekanya males, ya bagaimana kita memberikan nilai A gitu kalau dianya males. Tapi alhamdulillah jujur untuk respon murid-murid saya alhamdulillah selama ini baik sih, nggak pernah mereka di depan ya, nggak pernah mereka bilang Bapak sebagai nyebelin gitu, nggak. Saya selalu mikirnya bagaimana kita sebagai pengajar memberikan sesuatu hal yang unik, yang sifatnya itu masih edutainment. Edutainment itu adalah kita memberikan semacam edukasi tapi sifatnya entertain, jadi nggak melulu materi-materi jawab soal, nggak. Tapi saya memberikan sesuatu yang unik gitu. Misalkan kalau kayak tugas kan kita disuruh dikasih nge-review jurnal, nge-review buku kan itu biasa banget. Jadi karena saya mengampu mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, maka saya kasih tugas yang agak unik. Tugasnya adalah nge-review film gitu. Cuman filmnya yang berhubungan dengan mata kuliah ini. Jadi anak-anak pada seneng gitu nonton film kan, tolong direview, habis itu nggak boleh pakai bahasa sehari-hari, harus bahasa ilmiah kata saya. Jadi anak-anaknya senang. Ada lagi tugas yang lain. Kita harus memberikan edukasi tapi lewat sosial media. Jadi mereka pada posting gitu kan. Jadi kan selain posting main sosmed, mereka juga bisa memberikan edukasi untuk followers mereka, seperti itu. Jadi kita nyari sisi yang unik aja sih supaya murid-murid itu senang dengan kita gitu, nggak melulu menonton materi tugas nggak. Tapi kita harus ngasih sesuatu hal yang berbeda tetapi membuat mereka senang dan nyaman dengan kita sebagai gurunya, seperti itu. Iya, karena kalau monoton juga membosankan ya, Kak, apalagi dengan sekarang di masa pandemi itu daring ya gitu ya. Jadi monoton terus tugas. Jadinya membosankan juga. Ya, kadang ilmunya juga nggak nyampe kan, karena kadang mahasiswa saya banyak yang dari kampung halamannya itu susah jaringan juga kan. Jadi kalau kita ketemu pakai Zoom atau Google Meet, kadang juga ada yang suaranya putus-putus gitu. Kadang kasihan gitu ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi lekas berlalu dan pertemuan tatap muka dapat kita jalankan kembali gitu. Karena kalau pertemuan tatap muka kan efektif banget gitu. Selain efektif kan kita juga bisa dekat satu sama lain kan, gimana ini sifat dari mahasiswa kita gitu. Jadi ya saya berharap semoga ini
lekas berakhir gitu walaupun masih daring. Iya benar Kak, emang sih Kak sedikit agak menyusahkan gitu ya kalau misalkan kita tidak tatap muka, keakraban pun jadi berkurang, hanya melalui sosial Iya media benar. atau WhatsApp, diskusi pun juga agak sedikit rumit sebenarnya. Tapi tanggapan, bahkan ya bahkan boleh dilanjutkan. Bahkan mahasiswa yang angkatan 2020 mereka nggak pernah ketemu, itu teman sekelas mereka nggak pernah ketemu, masih ya banyak yang standby di kampung gitu, karena kan mereka masuk kuliah langsung daring, jadi mereka dalam satu kelas misalkan 30 mereka nggak pernah ketemu, itu yang menurut saya sangat unik sekali. Iya benar, keakrabannya juga sulit ya Kak, kita mengetahui teman mana nih yang cocok atau yang satu frekuensi mungkin, atau bisa diajak kerjasamanya ya. jadi bekerja samanya juga kurang. Tapi tanggapan Kakak sendiri pembelajaran pandemi secara daring tuh gimana sih Kak? Sebenarnya kalau kita masih semangat belajar, bagaimanapun halangan kita, teknis kita belajar, mau daring, tatap muka, semua akan tetap kita raih hasilnya. Bandingkan kalau seandainya pembelajaran tatap muka nggak ada pandemik, selama orang itu tetap males belajar, itu sama aja nggak ada gunanya gitu. Jadi menurut saya tergantung bagaimana semangat kita belajar. Karena saya pikir pun ketika tatap muka masih banyak orang yang males belajar. Kadang ada juga orang yang bolos kan, atau orang yang nggak mau masuk. Tapi hikmahnya ketika kita menemukan suasana daring seperti ini, itu anak-anak pada ketahuan yang mana memang benar-benar semangat belajarnya, semangat ngikutin kegiatan kelas. Tapi bagaimanapun efektivitas masih dalam tatap muka sih, tapi bagaimanapun kita tetap harus semangat belajarnya. Intinya disemangati itu, walaupun bagaimanapun tidak ada yang bisa menghalangi semangat belajar kita, karena menuntut ilmu itu sikapnya terus-menerus berkesinambungan. Kita sampai tua pun tetap wajib menuntut ilmu dalam bidang apapun. Seperti itu menurut saya sih. Iya begitu, niat dan semangat kita yang pasti ya. Iya, semangatnya itu yang harus kita apresiasi. Balik lagi nih Kak ke buku Kakak, kalau boleh tahu, ini proses awal menulisnya gimana sih Kak? Proses awal menulisnya kan ketika waktu pandemik bulan Maret kemarin kan saya menghimpun 100 buku ini, 20% kalau nggak salah, 20% itu ada memang udah puisi yang saya ciptakan sebelum masa pandemik. Nah, sisanya itu saya merampungkan 100 buah itu ketika waktu pandemik ini. Kemarin kan bulan puasa bulan Mei Juni. Nah itu kan ketika habis sahur kan, habis sembahyang subuh, lagi rame-ramenya kan pada tidur gitu. Tapi saya mikirnya mumpung anak saya lagi tidur, maka saya lebih efektif mengerjakan teknis pembuatan puisi ini. Jadi gitu aja. Bahkan habis taraweh juga kan saya merampungkan buku ini sebanyak itu. Jadi pada intinya hikmah Ramadan juga sih, hikmah Ramadan. Jadi buku puisi ini rampung setelah Lebaran gitu. Pokoknya dikerjain aja, bukan hanya di laptop pun, tapi di note HP juga saya kerjain jika ada inspirasi baru gitu. Nulis saja, karena kan menulis puisi jujur sudah jadi rutinitas saya sejak umur 7 tahun. Sejak kelas 2 SD itu sering disuruh ikut lomba baca puisi, tulis puisi, tapi lebih ke tulis puisinya sih. Karena nulis puisi juga saya bisa merasakan kayak pertama kali naik pesawat gitu, mewakilin provinsi saya dulu kan. Karena puisi juga saya banyak kesana kemari gitu, ke Sumatera pernah, ke Jawa pernah, ya mengikuti kegiatan sastra ini, sehingga saya semakin sadar karena dunia sastra inilah yang membuat saya menjadi sekarang gitu, banyak berhubungan dengan dunia sastra seperti itu. Jadi kalaunya untuk antologi pribadi ya ini pertama kali, tapi kalaunya antologi bareng-bareng kita nulis puisi itu udah lebih dari 50 buku sejak tahun saya kelas SMP gitu di pondok kemarin. Seperti itu, Dek. Berarti menyukai dunia puisi atau penulisan ini udah sejak dari kecil ya, Kak? Ya, udah dari kecil. Udah dari umur 7 tahun itu pertama kali nulis puisi. Tapi kalau senang dengan dunia sastra itu udah mulai dari taman kanak-kanak, karena dulu senang dibacakan dongeng oleh mama juga kan di rumah kan.
Jadi kalau umur 7 tahun itu pertama kali kita meluapkan inspirasi ketika mau nulis puisi. Bahkan saya masih ingat puisi saya dulu yang pertama kali keluar pada saat kelas 2 SD itu berjudul Guru, Ibu Guruku, seperti itu. Banyak Iya, clipping-clippingan dulu, banyak clipping-clippingan ketika nulis puisi kan, saya kirim ke koran, dapat uang saku kan dulu tuh seneng banget gitu rasanya gitu. Nggak ada uang saku itu yang kirim nomor rekening, nggak. Kita datang langsung ke kantor korannya gitu, kantornya langsung datang, uh, kita bawa clippingannya, dikasih uang honor. Aduh, senang banget itu rasanya, luar beneran. biasa Sampai sekali ya sekarang masih Kak. banyak clipping-clippingnya. Iya, sampai sekarang masih banyak clipping-clippingnya, puisi, cerpen, esai, opini. Sampai sekarang masih banyak saya punya clipping-clippingnya. Bahkan Masa Kakak lalu ya. sudah ini ya, sudah mewakili provinsi begitu. Iya, 2 kali 3 kali pernah mewakili provinsi dalam pekan lomba seni siswa dulu kan. Terus yang paling berkesan itu pada saat saya mondok kan gitu. Dulu saya nggak mau mondok sebenarnya, ceritanya mau sekolah umum aja, tapi kan namanya nurut sama orang tua ya. Sekolah pondok, tiba-tiba juga ada pekan seni di sana. Ya udah, saya ikut di tingkat kecamatan dulu, diadu kan, menang, terus tingkat kabupaten, tingkat provinsi, alhamdulillah menang lagi kan lomba puisi. Lalu terbanglah gitu kisahnya ke Jawa Timur di Sidoarjo itu pada tahun 2009 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah di tingkat nasional juara 3, dapat medali perunggu. Aduh, senang banget gitu. Masya Bisa Allah. 3 besar. Bisa 3 besar dari 33 provinsi saat itu. Aduh, senang banget. Sudah lama banget, Mm-mm. masih ingat nggak nih Kak puisinya? Seperti apa? Masih ingat dulu puisinya, Apakah ada judulnya puisinya, apakah puisinya ditulis di buku itu, yang melukis hujan? Ya? lupa ingat ya. Lupa ingat, nanti saya kasih tahu. Ya, judulnya Aku. Iya. Judulnya aku. Mm-mm. Ada di bukunya mungkin Kak? Saya buka daftar isinya ya. Astagfirullah. Mungkin karena faktor usia ya, jadi kayak lupa-lupa ingat gini. Karena juga kebanyakan karya yang Kakak tuangkan begitu Kak. Iya, banyak. Yang sayangnya itu kan, dulu kan kita di laptop itu Microsoft-nya 2003 ya. Dulu kan banyak nulis puisi, lebih daripada ratusan juga. Ketika laptopnya itu di apa namanya, diinstal ulang ke Microsoft 2010, tiba-tiba file yang lama itu nggak bisa dibuka. Hingga akhirnya, aduh, banyak banget puisi yang hilang gitu. Ya, begitulah ceritanya. Kurang lebih sudah berapa judul tuh Kak kalau Kakak ingat? Ya, kalau dari kecil ya banyak banget, Mbak, banyak banget. Hampir ribuan kali ya, banyak banget gitu. Soalnya dulu tuh saya pribadi punya prinsip, satu hari itu wajib satu puisi yang kita lahirkan. Gimana pun tema puisinya, gimana pun banyaknya, walaupun puisinya cuma satu paragraf doang, yang penting satu hari itu satu puisi. Seperti itu. Oh, jadi ada cara sendiri nih ya Kak ya, Kakak, yaitu satu hari satu puisi. Wow, menarik Iya, sekali sih. benar. Dulu kan nggak punya HP ya di pondok itu, jadi ya semuanya di buku gitu. Pertama kali megang HP ya saat kuliah, karena kan dulu di pondok nggak boleh bawa HP. Iya. Apalagi kurikulumnya dulu di pondok pesantren 7 tahun. Jadi di 7 tahun itu kita tanpa gadget sama sekali gitu. Jadi pas lulus pondok kita kuliah, baru kita megang HP. Dan dulu pun HP-nya nggak Android, masih butut banget. Jadi tetap masih di buku kita nulis puisinya. Pada saat kita udah kenal HP Android, baru pindah ke HP Android. Jadi kayak masih bisa, oh ini puisi saya gitu, ada filenya utuh. Tapi kan kalau di buku kita harus nyari dulu kan di lemari gitu. Oh, luar biasa sekali ya Kak. Tapi untuk buku melukis hujan ini prosesnya berapa lama Kak? Kalau untuk merampungkan sekitar 2 bulan setengah, 2 bulan setengah. Pas bulan April sampai Juni. Terus kan terbitnya Juli tuh. Iya, cepat sekali proses terbitnya, itu sih yang membuat saya jatuh cinta banget sama Goepedia. Masya Allah. Untuk buku berikutnya mungkin ada lagi Kak atau? Iya, ada. Udah rampung 60% loh, cuman kemarin itu jadi terstop gitu, laptop saya agak something problem gitu, tapi udah bagus, cuman mengembalikan moodnya itu, tapi nggak puisi lagi, tapi kumpulan cerpen. Wah, kumpulan cerpen tuh. Tentang apa tuh Kak kalau boleh tahu? Banyak tentang kehidupan juga sih. Ada pendidikan, alam, ada tentang kayak kebudayaan. Kan di Kalimantan juga banyak tuh, kayak kebudayaan suku Dayak, suku Banjar juga kan.
Tapi tema pendidikan sih, ya lumayan. Saya senang bikin cerpen itu temanya pendidikan karena sesuai passion hidup saya juga kan di dunia pendidikan gitu. Jadi ya lebih tersalurkan aja sih pemikirannya gitu. Berarti banyak nih ya hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran yang kita ambil di buku berikutnya nanti ya. Ya, Akan kita tapi tungguin nih kalau Kak. amin. Tapi jujur teman-teman dan mahasiswa saya menunggu karya saya itu yang bentuknya bukan fiksi tapi kayak ilmiah yang bentuknya itu buku motivasi gitu kan. Saya lumayan banyak nulis opini juga kan, nulis esai juga yang sifatnya itu kayak motivasi gitu kan. Jadi itu jadi kayak semacam planning juga sih. Mungkin nanti bisa bareng dengan proyek cerpen ini bisa selesai. Ya, Tapi lebih sulit sih. Soalnya nggak fiksi, jadi kayak harus ada referensinya juga. Iya, planningnya banyak berarti ya Kak. Cuman yang lagi Iya, berjalan ini nih antologi cerpen ini ya Kak ya. ya, kalau lumayan itu udah 60% udah rampung di laptop. Ngembalin moodnya aja sih, soalnya sekarang udah lumayan sibuk gitu. Uh, Kalau kerja ya kita ke kantor juga kan, ke sekolah gitu. Jadi kayak ya banyak waktu terbuang di sana. Jadi lebih fokus di sana. Jadi tapi saya usahakan itu juga berjalan proyeknya. Nah, berbicara tentang sibuk nih, bagaimana sih kakak mengatur waktu antara kakak sebagai dosen, penulis, ataupun ayah nih? Kakak sekarang sudah menjadi seorang ayah begitu kan? Iya, Iya, gimana benar. nih cara mengatur waktunya? Pokoknya kita itu prioritaskan hal yang lebih dulu kan kerja itu hukumnya wajib ya. Tetapi menjadi orang tua itu juga sesuatu hal yang tidak bisa kita bandingkan dengan hal apapun. Jujur dulu ketika saya menyelesaikan tesis ya waktu S2 di Jogja itu kan kemudian anak saya lahir hari ini, kemudian minggu depannya saya itu sidang tesis gitu kan S2. Jadi kayak waktu sidang ujian tesis itu para dosen pengujinya bilang selamat ya udah menjadi seorang ayah gitu. Rasanya saya nggak ada beban lagi gitu sebagai ini sidang padahal susah banget gitu kemarin itu ujian tesisnya tapi semuanya agak plong karena saya sekarang udah menjadi seorang ayah. Jadi intinya gini, kita membagi waktu kita ini masih bujangan, kita udah berkeluarga pun kita harus tetap sadar mana yang menjadi prioritas utama kita. Tapi kita jangan sampai membuang waktu yang sia-sia. Artinya kalau kita punya waktu luang, gunakan itu dengan hal yang bermanfaat. Misalkan kita melakukan hobi kita ngapain, misalkan hobi kita nulis. Jadi saat kita punya waktu luang, bekerja udah, kita udah kumpul quality time dengan keluarga udah, maka kita harus melaksanakan hobi itu. Apa yang menjadi minat passion terbesar dalam hidup kita. Tapi jangan lupakan prioritas. Bagaimanapun caranya, kita tetap punya tanggung jawab. Apalagi kita sebagai laki-laki ya bekerja gitu, dan juga quality time dengan keluarga kita jangan pernah lupa. Intinya dibagi aja sih waktunya dalam 1 minggu itu karena banyak waktu tapi ya kurangnya ya itu mungkin kita kurang istirahat juga karena kadang tengah malam pun kita masih membersamai anak kita gitu kan. Kalau anak kita bobo siangnya pada deres, ya malamnya kita harus begadang. Ya seperti itu. Jadi jangan pernah takut apa yang kita hadapi nanti di depan. Tapi bagaimana caranya kita harus yakin dengan kemampuan kita sendiri. Karena bagaimanapun Tuhan lebih tahu bagaimana kekuatan kita gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menjalani semuanya dengan keyakinan. Bahwasanya skenario Tuhan itu terbaik. Jadi kita tetap yakin kita bisa mengimbangi waktu. Bagaimanapun waktu itu adalah hal yang sangat kita yakini sebagai pendewasaan hidup kita. Jadi kita harus bisa membagi waktunya itu dengan keyakinan Tuhan pasti akan membantu kita. Seperti itu. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya kakak ya bisa mengatur waktu antara keluarga serta pekerjaannya. Lalu kak, banyak nih para penulis di luar sana yang mengeluh kehabisan ide atau stuck tulisnya gitu-gitu aja. Nah pasti kakak punya dong sarannya. Bisa nggak nih kak kasih sedikit sarannya buat penulis-penulis di luar sana? Ya sebenarnya ini pertanyaan yang selalu muncul ya. Bagaimana caranya membangkitkan ide lagi karena kita udah sampai di titik jenuh gitu. Bahkan seperti saya aja kan dulu kemarin udah semangatnya ngerampungin
kumpulan cerpen kan udah 60% kita terhenti gara-gara karena ide kita hilang atau kesibukan kita di lain lebih menjadi hal yang menjadi prioritas. Jadi ini aja intinya. Kalau kita lagi dalam keadaan mandek, idenya kurang, kita harus ingat dengan tujuan utama kita itu. Tujuan utama kita, dan kita harus kontemplasi dan membayangkan kalau seandainya proyek tulisan ini selesai, maka bukan kita aja yang bahagia gitu, tapi orang-orang lain yang membaca karya kita juga bahagia. Jadi kita harus mengambil dari sudut pandang yang lain. Kalau kita ini masih malas atau kita berhenti nyerah, maka semuanya akan selesai. Tetapi berbeda kalau seandainya kita boleh titik jenuh, boleh kita sedang capek, tapi kalau kita masih ada niat itu untuk membangun kembali rasa malas kita itu menjadi sebuah hal yang sifatnya kita rajin, maka kita akan dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Pokoknya kita harus mengambil dari sudut pandang yang lain aja sih. Jangan pernah menghadapi kemalasan itu dengan utuh, tapi hadapilah kemalasan itu, kita akan yakin bisa melompat keluar dari zona nyaman kita. Oh, malas ini yang menjadi musuh utama kita itu. Jadi kita harus melawannya dengan keyakinan. Jadi itu sih Mbak. Kalau untuk saya pribadi, saya selalu kontemplasi. Kalau karya saya ini selesai, maka bukan saya aja yang bahagia, tetapi orang-orang yang membaca karya saya juga turut bahagia, insya Allah. Seperti itu Mbak. Nah, iya, itu untuk teman-teman di luar sana ya yang masih malas-malas. Dilawan malesnya, karena malas itu sebenarnya musuh terbesar kita ya Kak ya. Iya benar. Iya, jadinya nggak jadi-jadi bukunya. Iya. Padahal kasihan kan iya. di PHP digantung itu sakit sebenarnya. Iya benar sekali. Padahal karya-karyanya itu juga sangat luar biasa, harus bisa memotivasi, bisa motivasi teman-teman yang lain. Jadi harus menghibur dilawan juga kan. Iya, karena karya kan menghibur, saat kita menghibur orang lain kita dapat pahala loh. Iya, dan karya itu tidak akan pernah mati, begitu ya Kak ya. Iya benar, dapat amal jariah juga kan kitanya. Iya benar. Dan untuk teman-teman yang masih males nih, coba dilawan malesnya, jangan diturutin terus begitu ya. Iya benar. Iya, kalau boleh tahu nih Kak, awal mula kenal Gopedia itu gimana sih? Ya dulu kemarin kenapa jadi kenal Gopedia, ternyata banyak teman-teman sesama akademisi juga yang menyaranin, Rick, kalau kamu punya naskah itu di Gopedia ada terbit gratis gitu. Kan dulu kan kayak udah sering pengen menerbitkan buku sendiri gitu, tapi ya terhalang biaya yang lumayan gede banget juga kan biayanya kan. Pas ada teman satu kampus kemarin di Jogja yang ngasih tahu itu di Gopedia terbit gratis, langsung saya kepoin gitu. Oh ternyata persyaratannya sangat mudah, tapi dibantu juga sih bikin akunnya karena agak bingung kemarin itu. Dan alhamdulillah ketika udah bikin akun, ternyata prosesnya sangat mudah gitu ya. Walaupun agak deg-degan juga kan, tapi saya yakin optimis gitu karya saya bisa diterima. Alhamdulillah ada pemberitahuan dalam proses penerbitan sampai centang terbit gitu ya, rasanya bersyukur sekali, kayak seneng banget gitu, alhamdulillah gitu. Pada intinya dikasih tahu teman sekampus kemarin itu, tapi nggak dia aja yang ngasih tahu, banyak juga yang ngasih tahu selain dia, sama rekan-rekan sesama penulis juga sih, seperti itu Bar. Oke baik. Nah menurut kakak Gopedia itu apa? Gopedia itu semacam kayak penerbitan suatu karya, genre apapun itu lebihnya Gopedia ya. Mereka menerbitkan genre apapun itu yang sifatnya bebas. Jadi kayak penulis itu nggak dikekang, karena kan ada penerbit yang mewajibkan genrenya ini misalkan novel gitu, jadi nggak menerima kalau kayak genre ilmiah gitu. Tapi di Gopedia semuanya bisa diterbitkan dalam genre apapun, dan sifatnya itu agak unik ya dengan penerbit yang lain. Jadi kita itu bisa pre-order dulu kita mau berapapun gitu, dan kita nggak perlu pusing-pusing mikirin gimana covernya, gimana layoutnya, semuanya udah ditampung oleh Gopedia gitu. Kalau kita pengen buku kita laku ya kita juga harus gencar promoin bukunya ini. Ya seperti itu. Pada yang saya tahu Gopedia udah jalan 5 tahun lebih ya, udah lama banget gitu. Nah, terus pengalaman kakak terbitin di Gopedia apa nih? Apakah disusahkan ataukah dimudahkan? Coba Kak yakinin teman-teman nih Kak supaya teman-teman juga bisa ikutan terbitin di Gopedia. Ya sebenarnya kalau proses itu sangat mudah sih. Jujur sangat mudah, cuman mungkin kalau tips ya, tips mungkin lebih itu aja sih, lebih disolitin aja kan. Bagaimanapun kita di lembaga itu ada tim ya, mungkin timnya kalau semuanya
lebih solid di tim apapun itu, maka akan lebih keren gitu kan. Dan saya ingin meyakinkan kepada teman-teman yang lain, siapapun kalian yang punya naskah yang dibandingkan naskah itu cuman tergeletak begitu saja, baik kita terbitin gitu di Goepedia, bagaimanapun Goepedia siap menampung gitu menjadi karya yang sangat keren sekali, dan kalian harus berani yakin bahwasanya karya kalian itu siap diterbitkan oleh Goepedia selama kalian yakin dan Goepedia menilai oh karya kalian pantas gitu. Tapi yakin aja sih, rata-rata diterbitkan ya Mbak ya. Iya. Jarang ditolak gitu. Karena saya yakin gitu. Yakin. Asalkan tidak mengandung plagiat ataukah pelanggaran sara gitu kan, mengandung rasis, iya benar. Baik Kak, terakhir nih, ada nggak sih kata-kata yang ingin disampaikan untuk teman mungkin, atau teman-teman penulis di luar sana, atau bahkan untuk keluarga kakak? Ada nggak yang ingin disampaikan? Oke, untuk kita semua ya, kita yang masih bernapas, yang masih menjalani kehidupan sampai saat ini, pesan saya terus semangat. Dan bagi kalian yang masih berjuang dalam hal apapun itu, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk jodoh kalian, berjuang untuk pendidikan, berjuang untuk cita-cita. Kita yang pernah merasakan rasa tahu gimana rasanya terjatuh, kecewa, jangan pernah takut untuk membangun semangat itu kembali. Karena bagaimanapun saat kita merasakan sesuatu hal yang kita rasakan sakit, berarti Tuhan pengen kita menjadi orang yang lebih kuat. Maka pesan saya, kita tetap harus semangat, yakin, dan harus setia dengan segala proses kehidupan yang kita jalani sampai saat ini. Karena ketika kita setia dengan proses, kita akan tahu bagaimananya kita itu terjatuh dan nikmatnya saat kita bangkit dari rasa jatuh tersebut. Jadi tetap harus semangat dan setia kepada proses. Seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kembali Kak atas motivasinya ya. Apalagi kakak yang sudah menyempatkan waktu nih, walaupun sedang banjir di luar sana ya Kak ya. Iya, doakan ya semoga keadaan di Kalimantan Selatan dan keadaan di seluruh Indonesia ya, semoga kita selalu terhindar dari musibah apapun. Semoga alam dan bumi semakin bersahabat dengan kita. Amin. Baik Kak, mungkin itu saja cukup obrolan kita kali ini ya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Semoga kakak di sana tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Kak ya. Semoga cepat surut dan menjadi bapak dosen yang lebih baik lagi. Sukses terus untuk karirnya, dan untuk naskah berikutnya akan kami segera tunggu ya Kak ya. Di Goepedia. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata ya Kak ya. Terima kasih atas motivasinya. Semoga teman-teman yang nonton video ini dapat termotivasi, terinspirasi dari obrolan kita. Baik Kak, sampai jumpa Kak. Akan kami tunggu ya Kak naskah berikutnya. Sukses selalu di sana. Ya, nanti kabar-kabar kalau udah publis di YouTube ya. Iya, baik Kak. Akan kami kabarkan jika sudah muncul videonya di YouTube. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu di sana. Semoga cepat surut ya Kak ya. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Kak. Sama-sama. Oke. Nah, teman-teman, itu dia tadi obrolan kita, obrolan Bernika bersama Kak Arif Rahman dengan buku Melukis Hujan. Bagaimana? Sangat menarik kan? Untuk kalian yang ingin membeli bukunya, kalian bisa langsung order di goepedia.com atau kalian bisa langsung order di Tokopedia, Shopee, ataupun Bukalapak. Sekian dulu video Jumpa Penulis dari Bernika. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, agar kalian semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.